Siang, perkenalkan nama saya Yusni Handayani, NPM 18111026, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas inovasi yakni mind mapping. Saya mengambil judul yakni inovasi bisnis di era COVID-19, di mana dalam presentasi ini saya akan orientasikan apa aja inovasi bisnis di era COVID-19 yang bisa dicanangkan. Yang pertama itu adanya planning, di mana kita harus merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Yaitu planning itu berorientasikan juga kepada prinsip-prinsip, konsep-konsep, strategi, dan juga goals-nya. Kemudian adanya pendekatan, yakni pengelolaan situasi market, daya tarik masyarakat. Kemudian setelah dari pendekatan itu adanya produktivitas, di mana produktivitas ini berkaitan dengan keefektifan dan efisien. Kemudian ada inovasi dan juga kreativitas. Setelahnya adanya produktivitas, maka kita akan dihadapkan adanya tantangan. Setelah ada tantangan itu sebelumnya dalam tantangan itu ada beberapa kriteria apa aja menjadi tantangannya, baik itu dari posisi pandemi, tantangan dari konsumennya, dan juga loyalitas kita pribadi sebagai pembisnis atau wirausahawan. Kemudian setelah adanya tantangan, maka kita akan berorientasi pada organizing. Organizing ini bergantung pada kepemimpinannya, kemudian ada birokrasi atau hierarki, kemudian ada teamworknya, kemudian juga ada kolaborasi. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu planning. Di sini apa aja yang akan di-planningkan, apa yang menjadi rancangannya, yaitu dalam melaksanakan apa saja yang dilakukan untuk memulai bisnis di era COVID-19 ini, yakni dengan membangun suatu konsep atau strategi sehingga tercapailah tujuan yang akan dicapai. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip, di mana prinsip-prinsip inilah yang membuat suatu inovasi itu akan terjalan. Di mana inovasi akan terjalan jika ada suatu prinsip apa yang akan kita laksanakan untuk membangun bisnis. Contohnya kita mengambil prinsip ketegasan dalam membuat inovasi bisnis menjual kopi, contoh. Berarti dalam saat kita mengambil sampel atau objek yang akan kita jadikan bisnis itu kopi, maka kita harus memiliki prinsip suatu pengetahuan tentang apa aja itu sekitaran kopi itu untuk kita memiliki suatu inovasi. Setelah adanya prinsip, kita juga harus menentukan konsep apa sih yang akan kita laksanakan untuk mengembangkan atau menjadi pembeda dari jenis-jenis penjualan kopi lainnya. Setelah kita memilih konsep, menentukan konsep yang harus dilakukan atau yang akan digeluti dalam bisnis yang sedang dibangun. Setelah adanya konsep, kita sudah menyusun prinsip-prinsipnya, kita telah menentukan konsep, maka untuk menjalankan itu kita harus adanya strategi. Dalam menjalankan konsep yang telah dibuat, maka adanya strategi yang harus dilakukan dalam menjalankan konsep tersebut. Strateginya apa aja? Ataukah itu kita boleh menambahkan rasa varian baru, misalkan dalam berjual kopi, kemudian menyediakan bentuk baru dalam penyediaan kopi tersebut, dan lain sebagainya. Setelah itu pastinya kita memiliki suatu tujuan dalam hal bisnis. Baik itu suatu bisnis pasti ada tujuan atau goals. Di antaranya itu berarti stabilitas dari bisnis itu, jadi bisnis kita tetap stabil berjalannya. Kemudian adanya eksistensi, yang mana keberadaannya itu diakui oleh khalayak umum atau masyarakat dan diakui rasanya itu beda dengan produk-produk lain. Kemudian selain itu kita juga pasti yang namanya bisnis itu tidak luput dengan adanya laba atau keuntungan. Nah, maka itu pasti tujuan utamanya itu untuk mendapat keuntungan yang maksimal tentunya. Setelah selesai itu planning, kemudian ada pendekatan dalam melakukan bisnis ini. Kita bisa melakukan banyak hal. Pendekatan yang dimaksud yaitu merupakan teknik kita di mana dalam melakukan pengelolaan dalam hal apa? Melihat situasi market atau pasar.
sekarang tuh lagi trennya apa, sekarang tuh masyarakat tuh pengennya yang bagaimana. Di situ kita harus memahaminya melalui pendekatan-pendekatan tersebut. Kita harus mengetahui maunya masyarakat itu seperti apa untuk kita mendapatkan eksistensi dari mereka, pengakuan dari mereka, begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam produktivitas. Dalam hal ini, suatu produktivitas dapat dilihat dari konsep dari setiap pergerakan kita dengan cara-cara tertentu, yakni baik itu efektivitas dan efisien. Bagaimana kita melakukan keaktivitasan dan efisien kita dalam melakukan bisnis ini, baik itu dalam contohnya seperti tadi kopi ya, kita dalam hal ini adalah contohnya kopi. Bagaimana kita efektif dalam mengelola kopi, rasanya lebih menarik, dalam penyajian juga cepat ataupun dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik, sehingga masyarakat itu suka dengan pelayanan kita. Setelah kita melakukan semua dengan baik dan segala macamnya tertentu itu dengan maksimal, tentu saja kita tidak luput dari hal-hal tantangan. Tantangan apa saja yang akan kita hadapi ketika kita memulai dengan bisnis, itu banyak hal sekali. Contohnya saja dalam masa pandemi ini, begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Contohnya saat kita membuka stand atau saat kita membuka tempat untuk berbisnis, yakni contohnya aja tantangan yang kita hadapi, pebisnis hadapi dalam masa pandemi ini. Contohnya saat kita membuka stand ataupun tempat untuk menyediakan suatu minuman kopi itu, kita kan saat pengunjung banyak datang ke stand kita atau ke tempat kita berjualan, itu kita tidak bisa membatasi banyak sedikitnya pengunjung, sehingga saat pengunjung banyak yang datang, disitulah kita tidak bisa mengikuti protokol kesehatan yang baik. Dalam hal ini social distancing tidak bisa dipatuhi dengan baik. Itu tantangan yang pertama. Kemudian konsumen, kita tidak bisa juga, namanya manusia itu keinginannya itu berubah-berubah, segala sesuatunya itu berubah-berubah, sehingga kemauan konsumen itu kita harus ikuti terus. Maka kita harus bisa mengikuti kemauannya, kita harus bisa beradaptasi dengan kemauan-kemauan atau tren yang sedang diakui di masyarakat. Kemudian loyalitas, bagaimana kita loyalitas dalam hal waktu, dalam hal modal untuk mengembangkan bisnis ini, itu sangat dipentingkan banget, merupakan tantangan banget. Apalagi untuk anak-anak muda, biasanya dalam hal membagi waktu itu sangat sulit, karena di satu sisi mereka ingin membangun karir, di satu sisinya lagi mereka ingin tetap hidup di mana mereka senang-senang dan sebagainya. Itu cukup merupakan tantangan bagi pembisnis baru atau pemula. Kemudian ada stabilisasi, kita harus ikut stabil dalam keuangan. Gimana caranya keuangan ataupun bisnis ini tetap stabil keberadaannya atau bahkan meningkat dari hal-hal sebelumnya, itu merupakan hal tantangan dalam pembisnis. Kemudian selanjutnya untuk mensiasati atau mensiasati tantangan-tantangan tersebut, itu bisa dilakukan dalam beberapa hal. Contohnya aja organizing. Di sini merupakan kepemimpinan bagaimana bisa gayanya itu untuk menstabilisasikan bisnisnya, meloyalitaskan bisnisnya. Itu sangat dibutuhkan gaya kepemimpinan yang sangat baik, sehingga bisnis itu juga bisa tetap berjalan dan memiliki inovasi yang baik. Kemudian juga teamwork dari setiap mereka yang join dalam bisnis itu untuk kerjasama dalam membangun bisnis. Tentu saja kan untuk memiliki bisnis yang baik, yang besar, yang berkembang, itu butuh banget support dari orang luar. Nah, maka dari itu untuk bisa memiliki ketingkatan dalam hal berbisnis, itu butuhnya teamwork yang baik. Itu sangat baik banget untuk menjalani strategi yang telah dibuat. Kolaborasi yang baik dilaksanakan dalam meningkatkan hasil yang diinginkan untuk dapat
dapat digapai dengan secara maksimal. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sadari banyak hal-hal kekurangan dalam penyampaian dalam presentasi ini, untuk kiranya dimaklumkan.